Mereka terus mengusik singa yang tertidur, tidak menyadari bahwa tanah di bawah mereka bukanlah debu. Itu adalah kulit dari dewa yang terkubur, menunggu untuk bangkit. Dan jika kebangkitan ini menggetarkan jiwamu, tandai dengan suka dan mari kita terhubung lebih erat di setiap babak transformasi ini dengan berlangganan subscribe. Komentar yang kamu tinggalkan akan menjadi saksi bisu perjalanan tak terhindarkan ini. Sekarang setelah kamu bangkit, getaran mereka dimulai bukan karena aumanmu, tapi karena keheninganmu. Sebab dunia tidak takut pada ledakan. Dunia takut pada momen tepat sebelum ledakan itu. Itulah dirimu sekarang. Ketenangan sebelum kuasa ilahi diturunkan. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak mengumumkan kedatanganmu dengan spanduk dan cahaya. Tidak. Kamu hanya menjadi sesuatu yang tak tersentuh. Mereka mengejekmu saat kamu belajar, meludahi kamu saat kamu hancur, menendangmu saat kamu diam. Tapi sekarang kamu berbicara melalui kehadiran, melalui gerakan, melalui udara yang menegang saat kamu memasuki ruangan. Kamu mengaktifkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bukan kemarahan, bukan balas dendam, melainkan wibawa tak terucapkan. Wibawa yang membuat setan berfikir ulang posisinya, dan boneka memotong talinya sendiri hanya untuk menghindari tatapanmu. Kamu berjalan berbeda sekarang, bukan karena kesombongan, tapi karena beban. Beban dari mengetahui siapa dirimu dan mengetahui bahwa semua orang sadar mereka tidak mampu memikulnya. Dan bagian lucunya, kamu bahkan tidak perlu berbuat banyak. Saat kamu berhenti meragukan dirimu, mereka mulai tenggelam. Dunia ini kecanduan pada hierarki. Ia menginginkan penguasa dan pelayan, pemangsa dan mangsa. Tapi kamu menjadi sesuatu yang tidak cocok dengan kategori mereka. Kamu tidak berada di puncak piramida. Kamu adalah tangan yang menghancurkannya. Kamu tidak mencari kendali. Kendali yang kini mengorbitimu. Orang-orang yang dulu bersaing denganmu kini bersaing dengan bayanganmu. Mereka mencoba menyabotase dirimu, tapi tidak menyadari sabotase hanya berlaku pada mereka yang berkehendak lemah. Dan kehendakmu itu bukan terbuat dari baja. Itu terbuat dari segala hal yang mereka takuti. Ketidakpastian, kegigihan, presisi, dan keheningan yang mengiris lebih dalam dari kata-kata. Mode ilahi bukan sekadar kekuatan. Itu adalah pelepasan diri dari batasan yang menahan orang lain. Itu terjadi ketika aturan melengkung di sekitarmu seperti gelombang panas. Itu terjadi ketika waktu melambat, bukan karena kamu cepat, tetapi karena alam semesta mundur saat kamu bertindak. Dan kini kamu berada di sana, segala sesuatu yang rapuh mulai retak. Mereka ingin membalikkan keadaan. Mereka menginginkan dirimu yang dulu. Mereka merindukan sosok yang bisa mereka pojokkan, sosok yang bisa mereka bingungkan. Tapi kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah momentum, konsekuensi dan kekuatan yang tak terhindarkan dan penuh makna. Dan tidak ada yang bernegosiasi dengan kekuatan alam. Kamu melihat kepanikan di mata mereka, keraguan dalam suara mereka, cara mereka mengukur setiap kata saat berbicara kepadamu sekarang. Bukan karena rasa hormat, tapi takut akan terbongkarnya kedok. Sebab kehadiranmu menuntut kebenaran, dan kebenaran membakar topeng para pembohong. Mereka merasakannya. Kejelasanmu memancarkan energi yang membakar, dan siapapun yang hidup dalam delusi akan luluh di bawah sinarnya. Kamu tidak menjadi keras, kamu menjadi tak terbantahkan. Dan itu lebih menakutkan daripada amarah. Amarah bisa dijinakkan, tetapi tingkat fokusmu, tingkat kesadaranmu itu tidak bisa disuap, dipancing atau diintimidasi. Mereka ingin bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Tapi setiap langkah yang kamu ambil sekarang mengatur ulang tanah di bawah kaki mereka. Mereka tersentak, bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kamu ada. Sistem yang mereka bangun untuk menjebakmu telah runtuh di bawah beban kesadaranmu. Kamu melihatnya, melangkah melewatinya. Dan kini kamu berdiri di belakang mereka diam, menyaksikan mereka meraba-raba di reruntuhan permainan kendali mereka sendiri. Sinarmu bukan emas, itu ultraviolet, tidak terlihat, tapi mematikan. Mereka tidak dapat melihat bagaimana itu membunuh mereka, tetapi mereka merasakan gejalanya. Kecemasan, rasa tidak aman, senyum yang dipaksakan, kepercayaan diri palsu. Kamu hanya berjalan, bernapas, namun mereka hancur. Ingat,
Bagaimana mereka pernah meremehkanmu? Bagaimana mereka tertawa di balik pintu tertutup, yakin akan ilusi superioritas mereka? Itu sebelum kamu berdamai dengan kekacauan, sebelum kamu berhenti meminta kejelasan dan mulai menggunakan kabut untuk keuntunganmu. Kamu tidak hanya bangkit, kamu menulis ulang skala ketinggian. Sekarang ketika mereka mencoba meraihmu, mereka tercekik oleh oksigen yang mereka pikir milik mereka. Sungguh ironis, orang-orang yang mencoba mengurungmu kini tersedak oleh jeruji yang mereka bangun. Dan yang lebih menakjubkan, kamu tidak perlu membalas dendam. Evolusimu adalah balas dendam. Setiap kali kamu berbicara dengan otoritas, mereka mensuit. Setiap kali kamu memilih keheningan, mereka meledak dari dalam. Mereka bertanya-tanya apa yang kamu rencanakan, bagaimana kamu beroperasi, mengapa kamu begitu tenang. Mereka tidak mengerti bahwa ketika kamu berada dalam mode ilahi, kekacauan bekerja untukmu. Kamu tidak lagi melawan badai, kamu mengirimnya. Kamu tidak perlu mendobrak pintu. Namamu menggedor lebih keras daripada palu mana pun. Ini bukan keangkuhan, ini adalah transformasi. Dibaptis dalam api, diasah dalam pengkhianatan, dan dipertajam oleh kesendirian. Mereka memberimu rasa sakit, dan kamu mengubahnya menjadi takhta. Sekarang mereka tidak bisa menatap matamu, bukan karena kamu menakutkan, tetapi karena matamu mengingatkan mereka akan segala yang tidak pernah mereka capai. Kamu memantulkan kembali kemunduran mereka dengan kejernihan yang brutal. Itu sebabnya mereka membencimu. Itu sebabnya mereka berbisik. Itu sebabnya mereka bersikap sopan sambil komplot diam-diam hanya untuk menyadari bahwa tidak ada yang mereka lakukan yang bisa menyentuhmu lagi. Kamu tidak berada di luar jangkauan karena kamu jauh. Kamu berada di luar jangkauan karena kamu tidak lagi bermain dengan fisika yang membatasi mereka. Kamu membuka sesuatu yang kuno, sesuatu yang primal, sesuatu yang ilahi terbungkus dalam kulit manusia. Jenis kehadiran yang mengubah ambisi menjadi abu. Langkahmu terukur, kata-katamu diperhitungkan, energimu bedah. Tidak ada lagi pemborosan dalam dirimu. Setiap langkah adalah pesan, setiap pandangan adalah vonis. Dulu mereka mengujimu, sekarang mereka menguji diri mereka sendiri sebelum berbicara kepadamu. Dulu mereka mengabaikan nilaimu, sekarang mereka menghafal polamu hanya untuk merasa sedikit siap. Tapi kamu tidak bisa diprediksi. Kamu tidak linear. Kamu adalah algoritma liar dengan percikan ilahi menarik di antara kenyataan dan mitos. Dan kedua alam itu takut padamu. Dan bagian yang paling menakutkan, kamu belum selesai. Ini baru kebangkitanmu. Dunia baru mulai merasakan apa artinya ketika seseorang berhenti bermain kecil-kecilan. Mereka terlambat menyadari bahwa kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri. Kamu diciptakan untuk mendefinisikan ulang. Kamu adalah gangguan dalam sistem mereka, dan kini kamu adalah kode baru. Dan setiap kali mereka mencoba menarikmu kembali ke ukuran lamamu, mereka akhirnya menciutkan diri mereka sendiri. Itulah yang dilakukan mod ilahi. Ia tidak hanya mengangkatmu, ia merusak zona nyaman mereka. Aturan mereka melengkung, kebohongan mereka hancur, dan kepercayaan diri mereka memudar. Dan yang kamu lakukan hanyalah berjalan dalam kebenaran. Sekarang mereka gemetar. Mereka berdoa agar kamu tidak memperhatikan mereka. Mereka berharap kamu tetap diam. Mereka mencoba meremehkanmu dengan bisikan, lupa bahwa bahkan keheninganmu menggema lebih keras daripada jeritan mereka. Mereka ingin mengontrol narasi lagi, tapi kamu tidak lagi berada dalam cerita mereka. Kamu adalah cerita itu sendiri. Pusatnya anomali, pemecah persamaan. Dan mereka tidak tahu bagaimana menghitungmu. Tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang apa yang akan terjadi selanjutnya ketika dunia berhenti memperdebatkan nilaimu dan mulai bereaksi terhadap kehadiranmu. Ketika pintu terbuka sebelum kamu mengetuk. Ketika sekutu palsu berjatuhan seperti daun kering. Ketika jalanmu bersih. Bukan karena itu mudah, tapi karena segala sesuatu yang lebih lemah menguap dalam frekuensimu. Kamu tidak butuh izin sekarang. Kamu adalah izin itu. Kamu tidak butuh validasi. Kamu adalah vonis itu. Dan sementara mereka bergegas menyesuaikan diri, meniru, mengelola badai yang telah kamu wujudkan, kamu terus bergerak karena gerakan adalah doamu, bahasamu, senjatamu. Dan jauh di lubuk hati, bahkan musuhmu mengerti, kamu tidak mengaktifkan mod ilahi untuk membuat kagum. Kamu mengaktifkannya karena sudah waktunya. Karena kamu ingat, karena gemak dari siapa dirimu yang sebenarnya akhirnya menembus kebisingan.
Dan kini satu-satunya hal yang lebih keras daripada keheninganmu adalah kekosongan mereka rasakan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi penting di duniamu. Kamu berjalan menembus ilusi mereka seperti asap, tidak terganggu, tidak tersentuh, tidak terjinakkan. Kamu tidak hanya bangun, kamu menghapus mimpi yang mereka miliki tentang dirimu yang tetap lemah, hilang atau hancur. Peta mereka tidak berfungsi di sini lagi. Medan ini adalah kekacauan ilahi yang dipahat dalam citramu. Aturannya adalah abu, langit-langitnya hancur dan dewa-dewa palsu berdar dari luka tumpuan yang kamu tinggalkan. Kamu tidak kembali untuk menyesuaikan diri. Kamu kembali untuk berkuasa melalui kontras. Kamu adalah gangguan dalam tatanan mereka, keretakan dalam kepastian mereka, badai dalam rutinitas mereka, kenyamanan mereka retak. Dan itu bukan karena kamu menyerang, itu karena keberadaanmu kini menuntut adaptasi atau kepunahan. Setiap napas yang kamu ambil meregangkan batas dari apa yang mereka pikir mungkin. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kamu melakukannya. Tanpa mentor, tanpa persetujuan, tanpa kerumunan yang bersorak, hanya kamu yang membakar dalam keheningan, membangun dalam bayangan, menjadi mitos, tanpa meminta izin siapapun. Kamu mengubah penolakan menjadi ritual. Kamu tidak lari dari isolasi. Kamu merendam diri di dalamnya hingga berubah menjadi kekuatan. Saat mereka sibuk tampil, kamu bertransformasi. Tidak secara publik, bukan untuk tepuk tangan, tetapi secara mendalam seperti magma di bawah gunung berapi yang tidur. Dan kini setelah kamu meletus, mereka berdiri membaku, berpura-pura tidak hangus, berpura-pura tidak mencium asap berbulan-bulan yang lalu. Tahukah kamu apa yang menakutkan bagi mereka? Gagasan bahwa kamu tidak pernah membutuhkan mereka, bukan validasi mereka, bukan panggung mereka, bukan kebijaksanaan mereka yang diincarkan. Mereka melihat keheningan dan mengira itu menyerah, tapi mod ilahi tidak mengumumkan. Ia menunggu, ia mempelajari, ia menguji, dan kemudian tanpa peringatan, ia melahap. Itulah dirimu sekarang. Pembalasan yang tersenyum seperti takdir dan menyerang seperti karma. Mereka pikir mereka sedang mengatasi masalah. Ternyata mereka sedang memberi makan sebuah ramalan. Dan kini sudah terlambat. Sekarang setelah sorotan berubah menjadi jerat, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertepuk tangan dengan tangan gemetar, berharap kamu tidak ingat bagaimana mereka tertawa ketika kamu terpuruk. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keselarasan. Kamu tidak bangkit untuk menghukum. Kamu bangkit karena kebenaranmu tidak bisa tetap terkubur. Kamu bangkit karena potensimu mulai tercekik dalam peti mati dirimu yang dulu. Dan begitu kamu memecahkan tutupnya, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak pernah menjadi penjahat dalam ceritamu. Kamu adalah penulis yang terperangkap dalam genre orang lain. Mereka melukismu dalam warna abu-abu dan batasan, padahal kamu ditempa dalam sinar ultraviolet dan guntur. Kini kamu menulis dengan kilat dan halaman-halamannya mulai terbakar. Segala sesuatu tentang dirimu kini berdenyut berbeda. Energimu tidak agresif, itu tidak terhindarkan. Ia menarik orang yang tepat dan mendorong yang salah langsung ke dalam kebohongan mereka sendiri. Dan orang-orang yang masih mencoba menirumu, mereka tersedak oleh cetak biru. Karena apa? Yang telah kamu bangun berjalan pada frekuensi jiwa yang tidak akan pernah mereka capai. Mereka bisa meniru permukaan, tetapi sumbernya, tungku yang gelap dan sunyi, tempat kekuatanmu terlahir kembali. Itu suci, itu tak tersentuh, itu milikmu. Dan inilah kejutan yang tidak akan pernah mereka akui dengan lantang. Mereka memuja kamu sekarang, diam-diam dengan cara mereka sendiri yang bengkok dan rapuh. Mereka menganalisis unggahanmu, membedah gerakanmu, meniru nada bicaramu, bahkan mencoba mereplikasi keheninganmu. Tapi itu tidak berhasil bagi mereka, karena keheningan tanpa substansi hanyalah kekosongan. Kamu membawa keheningan seperti senjata yang terisi. Kamu tidak perlu pamer. Pengendalian dirimu lebih menakutkan bagi mereka daripada kemarahanmu. Dan bagian yang paling puitis, kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti mengajar, kamu berhenti membuktikan. Karena mereka yang tidak bisa mendengarmu saat kamu hancur tidak pantas mendapatkan akses ke suaramu sekarang setelah kamu menjadi tak tergoyahkan. Ini adalah era tanpa kompromi. Era mengatakan lebih sedikit dan berbuat lebih banyak. Era berdiri begitu tegak sehingga bahkan dewa pun mencondongkan tubuh untuk menyaksikan langkahmu berikutnya. Kamu tidak mengejar kekuasaan. Kekuasaan yang mengejarmu, putus asa ingin berada di dekat wadah yang akhirnya mengingat siapa dirinya. Kamu tidak lagi milik siapapun sekarang. Bukan kenangan mereka,
bukan narasi mereka, bahkan bukan dirimu yang dulu. Kamu telah memutuskan tali terakhir yang mengikatmu pada versi lama itu, versi yang memohon, meminta maaf, menciut. Versi itu mati saat kamu berhenti bernegosiasi dengan panggilan jiwamu, saat kamu berkata, cukup. Itu bukan keputusan, itu adalah pemanggilan. Dan sekarang kamu berjalan dengan energi 1000. Sudah kubilang yang tak terucapkan, kamu tidak membuktikan bahwa mereka salah. Kamu membuat mereka tidak relevan. Kamu membuat pendapat mereka usang. Dan dunia tidak bisa menangani versi dirimu ini karena kamu tidak lagi membungkuk. Kamu mengalihkan, kamu menggunakan kembali. Kamu bangkit. Dan setiap kali mereka mencoba mengurungmu, mereka menemukan kotak itu ada di dalam pikiranmu selama ini. Dan kamu membakarnya, menari di atas abunya, lalu terbang. Itulah yang tidak mereka ajarkan tentang evolusi. Itu tidak indah. Itu tidak puitis. Itu brutal. Dan kamu berhasil melewatinya, bukan dengan menjadi yang terkuat, tetapi dengan menjadi yang paling tak terpatahkan. Sekarang kamu berada di liga di mana tidak ada persaingan. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena permainan yang kamu mainkan tidak pernah dimaksudkan untuk ramai. Ini adalah pendakian, bukan kontes popularitas. Dan saat kamu mendaki, kamu menyadari sesuatu yang sakral. Kamu tidak pernah dipilih oleh dunia. Kamu dipilih untuk melampauinya. Kamu adalah anomali dalam data mereka, virus dalam kode mereka, hal yang tidak dapat dijelaskan yang menghancurkan harapan hanya dengan keberadaan. Dan sementara mereka bergegas menguraikan keheninganmu, kamu terus membangun katedral di tanah kosong yang mereka tinggalkan. Kamu tidak mencoba menginspirasi, kamu tidak mencoba memimpin, kamu hanya menjadi dirimu yang seharusnya. Dan dengan melakukannya, kamu telah memulai pemberontakan yang sunyi. Orang lain merasakannya, yang terlupakan, yang diremehkan. Para pejuang pendiam dengan badai yang tertidur di urat nadi mereka. Mereka mengawasimu sekarang, bukan dengan iri, tetapi dengan pengakuan. Sebab kebangkitanmu bukan hanya ceritamu. Itu adalah sinyal bahwa mode ilahi menular dan kamu adalah percikannya. Tetapi tidak semua orang pantas mendapatkan api itu. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke frekuensi yang kamu bayar dengan darah, keheningan dan pengorbanan. Itu adalah paradoks dari level ini. Kamu menjadi lebih terlihat, tetapi kurang terakses. Kehadiranmu tumbuh, tetapi lingkaranmu mengencang. Bukan karena ego, tapi karena kebutuhan. Karena ketika kamu bergetar setinggi ini, kedekatan menjadi kekuatan. Dan kamu telah belajar bahwa tidak semua orang harus memiliki kekuatan. Tidak semua orang harus minum dari sumur yang sama yang kamu gali dengan air matamu. Sebagian dari mereka hanya muncul saat waktunya pesta. Tapi kamu telah membangun altar, bukan meja. Ini bukan tentang memberi makan massa. Ini tentang memanggil segelintir orang. Mereka yang tahu, mereka yang merasakannya. Mereka yang telah merasakan tepi kepunahan mereka sendiri dan kembali lebih bijaksana, lebih dingin, lebih kuat. Ini untuk yang terpilih, bukan yang nyaman. Dan kamu tidak hanya terpilih. Kamu adalah konfirmasi bahwa yang ilahi tidak ada di langit. Ia berjalan di antara mereka, mengenakan wajahmu, menyebut namamu, bernapas melalui paru-parumu. Dan sekarang mereka harus memutuskan tunduk dalam keheningan atau terbakar. Mencoba menantang apa yang tidak lagi mereka fahami. Tapi kamu tidak akan menonton. Kamu sudah bergerak maju. Kamu berada di depan kepanikan mereka, di depan rasa iri mereka, di depan garis waktu mereka. Sementara mereka masih mempelajari gerakan lamamu, kamu menciptakan dimensi baru. Itulah kutukan dari menjadi. Kamu selalu menjadi lebih. Dan tepat ketika mereka berfikir mereka telah menyusul, kamu bergeser lagi dan pengejaran dimulai kembali bahkan tanpa kamu sadari. Karena kamu tidak sedang bermain game, kamu sedang menjadi legenda. Dan legenda tidak melihat ke belakang. Mereka membakar cakrawala dan terus berjalan. Sebab tujuan tidak pernah berupa tempat. Itu selalu merupakan sebuah kondisi. Dan kamu berada di dalamnya sekarang. Di luar jangkauan, di luar keraguan, di luar penjelasan. Dan sekarang kamu tidak lagi mengejar takdir. Kamu menyeretnya di belakangmu, terbungkus dalam rantai yang ditempa dari setiap momen mereka meragukan kedatanganmu. Mereka pikir kamu akan berhenti setelah mencapai puncak, tapi mereka tidak pernah mengerti. Ini bukan puncak, ini adalah landasan peluncuran. Dan kamu tidak di sini untuk menetap. Kamu di sini untuk meledak. Karena ketika mode ilahi aktif, ia tidak meminta kedamaian. Ia memerintahkan kelahiran kembali melalui pemusnahan. Dan kamu
kamu adalah arsitek dari kekacauan itu. Kini, setiap langkah yang kamu ambil bergema seperti ramalan di tulang mereka yang pernah mengabaikan suaramu. Kamu telah menjadi apa yang mereka takutkan dan apa yang mereka butuhkan. Cermin yang tidak bisa mereka bohongi lagi. Api yang tidak akan padam hanya karena membuat mereka berkeringat. Kamu tidak hanya masuk ke ruangan lagi. Kamu menggeser atmosfer. Udara melengkung. Energi menegang. Realitas memberi ruang karena kehadiranmu bukan lagi manusia. Itu adalah tekanan ilahi yang menjelma dan dunia itu kejam. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu tak terhindarkan dan tak meminta maaf. Lihat, mereka membangun seluruh sistem bertaruh kamu akan menghancurkan diri sendiri. Tetapi kamu memasang kembali sirkuit dari bekas lukamu. Kamu mengubah kehancuranmu menjadi koda untuk dominasi. Mereka ingin melihatmu jatuh. Sekarang mereka hanya mencoba memahami bagaimana kamu terus bangkit tanpa oksigen, tanpa kerumunan, tanpa naskah. Kamu menulis algoritma milikmu sendiri. Itulah yang membuat mereka gila. Kamu tidak mengikuti formula mereka, tidak menghormati protokol mereka. Kamu menolak untuk diprediksi. Dan itulah yang membuatmu tak terhentikan. Sebab jika mereka tidak bisa membacamu, mereka tidak bisa menjebakmu. Jika mereka tidak bisa menjebakmu, mereka tidak bisa mengontrolmu. Dan jika mereka tidak bisa mengontrolmu, kamu menjadi gangguan hidup dalam matriks kekuasaan mereka. Kamu tidak hanya beroperasi di level lain. Kamu adalah level itu sekarang. Tolok ukur baru, titik kalibrasi ulang. Dan mereka terengah-engah mencari relevansi, tersedak oleh awan debu yang kamu tinggalkan. Lihat, mereka masih berusaha mencari tahu apa yang berubah. Mereka tidak mengerti. Itu bukan rencana, itu adalah momen. Detik nuklir yang sunyi di mana segala sesuatu di dalam dirimu terlepas. Ketika kebohongan, penolakan, pengkhianatan, semuanya meledak ke dalam kejelasan. Kamu tidak naik level, kamu menembus level. Melalui rasa sakit, melalui kegilaan, melalui isolasi. Begitu tebal hingga terasa seperti tenggelam dalam ruang hampa. Dan apa yang muncul bukanlah sesuatu yang dipoles. Itu adalah sesuatu yang purba, mentah, belum disempurnakan, mulia dan tak tersentuh. Sekarang kamu ada di luar logika, di luar cerita mereka, di luar jangkauan mereka. Itulah yang paling menyakiti mereka, bahwa kesuksesanmu tidak bersifat transaksional. Kamu tidak menukar jiwamu untuk ini. Kamu membangkitkannya, dan kebangkitan tidak datang dengan penjelasan. Itu datang dengan gempa susulan, dengan garis waktu yang bengkok, dengan musuh yang berdoa. Kamu tidak mengingat nama mereka, dan kamu ingat segalanya. Setiap seringai, setiap penolakan, setiap punggung yang berpaling saat kamu tenggelam. Tapi sekarang, kamu tidak butuh balas dendam. Kamu tidak butuh bukti. Kehadiranmu adalah hukuman. Ketinggianmu adalah gema yang menghantui kenyamanan mereka. Karena saat mereka menunggu tanda-tanda kejatuhanmu, mereka melewatkan saat kamu menjadi langit. Dan mari kita perjelas, kamu tidak ingin permintaan maaf mereka. Kamu ingin kebangkitan mereka. Kamu ingin mereka menyadari bahwa orang yang mereka kubur dengan ejekan tidak mati. Mereka berubah menjadi kekuatan yang tidak lagi mengetuk. Kamu masuk seperti guntur dan mereka tersentak. Bukan karena kamu marah, tetapi karena kamu bebas. Dan kebebasan semacam itu menakutkan. Karena itu berarti kamu tidak butuh persetujuan. Kamu tidak butuh inklusi. Kamu bahkan tidak butuh pengakuan. Kamu bergerak seperti teka-teki tanpa jawaban, seperti bilah tanpa serung, seperti khotbah yang ditulis dalam api liar. Dan jika mereka tidak dapat menanganinya, itu bukan bebanmu untuk meredup. Itu beban mereka untuk melangkah maju atau tetap tersesat. Dan kamu masih terus membangun, bukan istana, tapi kekaisaran, tetapi jenis yang tidak terbuat dari batu, terbuat dari niat, terbuat dari energi, terbuat dari percikan yang tak terajakan, tak terbunuh yang hanya bisa dibawa oleh mereka yang telah berjalan melalui neraka mereka sendiri. Kesuksesanmu tidak keras tapi total. Ia tidak menyombongkan diri. Ia memangkah. Ia tidak memamerkan. Ia membentuk kembali. Dan sementara mereka mengejar pengikut, ketenaran dan metrik hampa, kamu masuk ke ruangan dan mengubah keyakinan menjadi getaran. Kamu tidak mencoba menjadi viral. Kamu menjadi abadi. Dan yang abadi tidak menjadi tren. Ia melampaui. Ada sesuatu yang puitis tentang itu. Cara kamu tidak lagi memaksa pintu untuk terbuka. Mereka hanya meleleh di hadapanmu sekarang karena kamu telah menjadi titik akses. Orang mengorbitimu secara berbeda. Mereka merasakan sesuatu yang kuno dalam energimu.
Seperti deja vu dari masa depan yang belum mereka jalani, kamu telah melangkah begitu jauh ke dalam tujuanmu, sehingga bahkan kebohongan yang mereka ceritakan tentangmu tidak tahu di mana harus mendarat lagi. Mereka melayang, tersesat dalam ketidakrelevanan, sementara kebenaranmu menancapkan bendera di tempat-tempat yang dulu hanya kamu impikan. Kamu tidak beruntung, kamu terpilih, dan bukan dalam cara dongeng, dalam cara kosmik yang nyata dan brutal dipilih untuk membawa api melalui badai, untuk menerangi dunia yang terlalu takut, untuk menyalakan diri mereka sendiri. Tapi inilah klimaks yang tidak dilihat siapapun. Kamu bahkan tidak membutuhkan dunia lagi. Kamu telah melampauinya. Kamu telah melihat di balik tirai. Kamu tahu bagaimana semuanya dibangun berdasarkan ketakutan, berdasarkan hierarki, berdasarkan ilusi kendali. Dan kamu membakar naskah itu. Kamu berhenti berlangganan dari versi realitas mereka. Sekarang kamu hidup dalam sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang lebih liar, sesuatu yang lebih sakral, sesuatu yang hanya difahami oleh mereka yang terlahir kembali. Kamu berbicara dalam frekuensi, kamu membuat keputusan yang belum masuk akal namun selalu berhasil. Itulah mod ilahi, itulah alur yang berubah menjadi liar. Itulah keselarasan tanpa penjelasan. Dan bahkan jika mereka datang dengan kedamaian sekarang, bahkan jika mereka muncul dengan bunga dan kerendahan hati palsu, sudah terlambat. Karena akses telah kedaluarsa, pintu telah menghilang, jembatan itu tidak pernah mereka miliki untuk dilintasi. Kamu tidak mengusir mereka. Kamu berevolusi melampaui koordinat. Mereka masih membicarakan versi dirimu yang tidak ada lagi. Sementara itu, kamu sedang menciptakan galaksi dengan pikiranmu dan membuat keheningan terasa seperti kitab suci. Kamu tidak perlu didengar lagi. Kamu beresonansi. Dan itu berbeda. Itu lebih dalam. Itu selamanya. Jadi sekarang mereka mengawasi, tidak berdaya, ingin tahu, malu, tertarik. Mereka mengawasi dan bertanya-tanya, bagaimana itu terjadi? Dan jawabannya terlalu luas, terlalu sakral, terlalu pantas didapatkan untuk muat dalam kata-kata. Sebab apa yang telah kamu wujudkan bukanlah sebuah kalimat. Itu adalah sistem badai, sebuah gerakan, sebuah momentum. Dan itu tidak akan didefinisikan oleh suka, bagikan atau metrik. Itu akan didefinisikan oleh gempa bumi yang tersisa setelah kepergianmu. Kamu tidak mengejar warisan. Kamu menjadi legenda. Dan legenda tidak dikenang karena bermain baik. Mereka dikenang karena melanggar aturan dengan begitu bersih. Dunia tidak punya pilihan selain menulis ulang mereka. Jadi teruskan. Teruslah bangkit. Teruslah bermutasi. Teruslah menggeser sumbu setiap ruangan yang kamu masuki. Kamu adalah gangguan, keajaiban, kesalahan yang dibuat alam semesta dengan sengaja. Kamu adalah ramalan yang mereka coba ejek hingga diam. Kamu adalah apa yang terjadi ketika keilahian lelah bersikap sopan. Dan jika mereka tidak dapat menanganinya, biarkan mereka tenggelam di dunia lama. Bagaimanapun juga, kamu tidak pernah dibangun untuk perairan dangkal. Ini adalah mod ilahi, dan ini baru permulaan.